Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Selamat Murid MDG selaku fasilitator saya, dan yang terhormat pula Ibu Nining Trisusanti SPD selaku pengajar praktek saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan coaching supervisi akademik pada tahap awal, yaitu tahap pra-observasi bersama rekan saya, Ibu Oktavia Indriani SPD. Berikut praktek coaching supervisi akademik pra-observasi saya. Selamat siang Bu Fia. Selamat siang Ibu Irma. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu Irma. Alhamdulillah, saya juga baik Bu Fia. Maaf Bu Fia, mengganggu waktunya sebentar, boleh? Boleh Ibu Irma. Baik, terima kasih Bu Fia. Seperti yang kita rencanakan kemarin ya Bu Fia, hari ini kita melaksanakan supervisi akademik tahap pra-observasi. Bu Fia ada waktu ya? Ada. Oke, baiklah Bu Fia. Nah, untuk melaksanakan observasi praktek mengajar besok yang akan dilaksanakan Bu Fia ini, kita melakukan percakapan dulu ya Bu Fia. Nah, kira-kira Bu Fia, apa yang diharapkan dari percakapan kita nanti? Harapan saya dengan melaksanakan percakapan ini nanti, harapan saya semakin siap untuk mempersiapkan persiapan saya dalam melaksanakan pembelajaran untuk observasi nanti. Oke, baiklah, semoga dengan percakapan nanti Bu Fia akan lebih siap melakukan praktek mengajar ini, begitu nggih? Oke, kira-kira kapan ini Bu Fia melaksanakan praktek mengajarnya? Untuk waktunya nanti pas hari Senin, kebetulan pas di mata pelajarannya jadwalnya anak-anak juga nanti di mata pelajaran IPAS. Baik, Bu Fia akan melakukan praktek mengajar yang akan saya observasi pada besok Senin, begitu ya? Ya. Oke, baiklah. Bu Fia, untuk pelajaran IPAS besok pagi itu materinya apa ya? Ya, untuk pelajaran IPAS yang akan diobservasi besok itu pada topik seperti apa, daerah tempat tinggalku dahulu. Nanti di materinya saya spesifikkan ke peninggalan sejarah kerajaan Buddha yang pernah ada di Indonesia. Baiklah, mengapa Bu Fia memfokuskan itu kepada peninggalan sejarah yang ada di Indonesia? Ya. Untuk anak-anak sendiri, anak-anak biar lebih mengenal lagi seperti apa sih Indonesia itu sebelum Indonesia itu merdeka. Karena kalau anak-anak zaman sekarang sudah tahu ya Indonesia merdeka, mereka merasakan merdekanya sekarang. Nah, biarkan anak-anak itu juga mengetahui sejarah sebelum Indonesia merdeka itu ada apa sih dengan bangsa Indonesia. Dan kebetulan untuk yang materi-materi kemarin, anak-anak sudah mengenal kerajaan Hindu yang ada di Indonesia, dan nanti kita mau berlanjut ke kerajaan Buddha. Oh, materi yang bagus sekali itu ya Bu Fia. Ya. Jadi anak-anak itu tidak hanya mengetahui kita itu tidak merdeka secara tiba-tiba, tapi Ya. bagaimana sejarahnya, begitu ya Bu Betul, Fia. betul Bu Irma. Semoga besok dapat berjalan dengan seperti yang diharapkan ya Bu Fia. Amin. Ya, semoga. Baiklah Bu Fia, untuk tujuan pembelajarannya apa saja itu kira-kira? Untuk tujuan pembelajaran pada materi ini, yang pertama, nanti peserta didik dapat menjelaskan kerajaan-kerajaan bercorak Buddha apa sajakah yang pernah ada di Indonesia. Yang kedua, nanti peserta didik dapat menyebutkan peninggalan-peninggalan sejarah dari kerajaan Buddha yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan bagaimana pentingnya menjaga peninggalan kerajaan Buddha yang ada di Indonesia. Baik, tujuan yang sangat bagus sekali ya Bu Fia. Dalam pembelajaran IPAS nanti yang materinya adalah peninggalan bersejarah di Indonesia. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik, yang pertama peserta didik dapat menjelaskan kerajaan Buddha yang bercorak Buddha yang pernah berkembang di Indonesia, gitu ya, yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua itu peserta didik menjelaskan apa saja peninggalan bersejarah yang bercorak agama Buddha. Ya. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan bagaimana pentingnya menjaga
peninggalan bersejarah itu ya. Iya betul. Baiklah. Baik Bu Fia, untuk perencanaan sudah disiapkan matang-matang ya Bu Fia? Ini sudah. Nah, apakah sampai saat ini apa masih ada perencanaan atau persiapan yang masih dirasa kurang? Ya, karena ini juga masih di dalam tahap proses sebelum benar-benar saya laksanakan untuk prakteknya langsung ya Bu Irma ya Mas. Ada beberapa memang yang masih kurang dan perlu ditambahkan, nanti masih ada waktu untuk menambahkannya. Oke, baiklah. Kira-kira kapan Bu Fia akan melengkapi kekurangannya itu? Ya, nanti setelah selesai percakapan ini, nanti saya akan langsung melengkapinya. Oke, kira-kira Bu Fia membutuhkan bantuan atau dukungan dari siapa Bu? Di dalam praktik ini nanti yang utama saya membutuhkan bantuan dari Ibu Kepala Sekolah selaku atasan, kemudian Bapak Ibu guru, teman sejawat, terutama juga Bu Irma. Nanti saya perlu bantuannya untuk bantuan dari Ibu Irma. Siap membantu pokoknya Bu Fia. Baiklah Bu Fia, kan ini ya Bu Fia, Bu Fia sudah menjelaskan tadi ya dalam perencanaan, strateginya juga sudah dipersiapkan secara matang ya Bu Fia. Berkaitan dengan supervisi akademik ini erat kaitannya dengan pengembangan kompetensi. Kira-kira area pengembangan kompetensi apa ini yang ingin dicapai oleh Bu Fia? Saya ingin meningkatkan pengembangan diri saya yang berkaitan kemampuan diri saya dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa, kemudian materi yang mudah dipahami, tentunya dengan menggunakan seperti video pembelajaran, media konkret maupun LKPD. Nah, selain itu saya juga ingin meningkatkan kemampuan sosial emosional saya dalam menghadapi peserta didik yang memiliki kemampuan yang beragam Bu Irma, sehingga peserta didik ini nanti atau siswa nanti dapat memahami pelajaran yang akan saya berikan. Bagus sekali Bu Fia, pengembangan yang sudah Bu Fia sampaikan itu sangat bagus sekali ya Bu Fia. Kira-kira strategi apa nih yang Bu Fia lakukan untuk mencapai pengembangan tersebut? Ya. Untuk strategi yang saya lakukan, yang pertama saya laksanakan perencanaan terlebih dahulu, mulai dari perangkat pembelajarannya, modul ajar, kemudian saya dalami materinya, saya siapkan juga media yang saya butuhkan. Nanti yang media ini nanti media audiovisual, jadi saya ada PPT maupun video pembelajaran siswa, kemudian juga ada LKPD untuk melatih siswa. LKPD nanti ada 2, jadi secara diskusi, jadi anak bisa bekerja sama atau tidak juga dengan temannya, juga secara mandiri. Baik, bagus sekali itu Bu. Berkaitan dengan strategi dalam pencapaian pengembangan kompetensi yang telah diutarakan tadi ya Bu ya. Ketika Bu Fia telah menyiapkan kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian sosial emosional, LKPD-nya, bahan ajar yang disesuaikan dengan kesiapan belajar siswa ya Bu Fia. Nah, itu semua yang telah disampaikan oleh Bu Fia itu termasuk dalam pembelajaran diferensiasi atau yang disebut dengan diferensiasi konten gitu Bu. Mudah-mudahan apa yang diupayakan dalam pembelajaran Bu Fia nanti untuk memenuhi keberagaman siswa dari kesiapan belajarnya akan bisa memenuhi kebutuhannya Bu Fia. Ya. Apakah ada nih yang perlu disampaikan atau pertanyaan dari Bu Fia nih? Saya rasa tidak ada Bu, karena ini juga masih dalam proses untuk melengkapi persiapan. Nanti saya mohon bantuannya dari Bu Irma aja. Dengan senang hati siap membantu. Semoga persiapan Bu Fia nanti lancar ya Bu ya. Amin. Sampai ketemu besok hari Senin ya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Fia. Selamat siang Ibu Irma. Yuk, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Fadil pimpin doa dulu. Ya, doa mulai.
berarti kita sudah mau mulai aktivitas hari ini. Semoga semuanya nanti lancar, kita dapat belajar dengan baik. Nah, sebelumnya kita nanti masih ingat nggak Indonesia sebelum merdeka itu pernah ada kerajaan-kerajaan yang berdiri. Nah, kerajaan-kerajaan yang berdiri ini memiliki corak agamanya sendiri-sendiri. Ada berapa kerajaan dengan corak agamanya? Ada berapa yang pernah ada di Indonesia? Ada tiga. Tiga itu apa aja? Hindu. Nah, bener, pinter. Masih ingat semuanya? Ada Hindu, Buddha, Islam. Yang kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah membahas kerajaan-kerajaan apa saja, kerajaan-kerajaan Hindu apa saja yang pernah ada di Indonesia. Ada apa lagi tadi? Yang pertama kali Kutai, Tarumanegara. Terus apa lagi? Kediri. Terakhir yang punya Pati Gajah Mada namanya kerajaan apa? Majapahit. Pinter. Nah, setelah kemarin kita membahas kerajaan Hindu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas kerajaan-kerajaan Buddha apa saja yang pernah ada di Indonesia, sekaligus apa aja toh nanti peninggalan dari kerajaan-kerajaan Buddha sendiri. Oke, sudah siap? Untuk membuka pengetahuan kalian bisa buka buku paket halaman 131. Kita silakan dibaca dulu selama 5 menit tentang kerajaan Buddha yang pernah ada di Indonesia. 130, 131. Nah, dibaca dulu selama 5 menit. Baik, semuanya sudah dibaca kerajaan-kerajaan bercorak Buddha apa saja yang ada di Indonesia? Sudah. Ada berapa? 3. Ada 3. Yang pertama kerajaan Sriwijaya. Yang kedua Mataram. Yang ketiga kerajaan Kalingga. Nah, kita mau bahas satu persatu. Setelah kalian amati nanti diuji lagi. Bener nggak sih? Nah, baik. Nah, awal mula ajaran Buddha ini disampaikan oleh Sang Buddha atau biasa kita kenal dengan nama Siddhartha Gautama. Ini berasal dari India. Kemudian ajarannya ini berkembang ke seluruh penjuru dunia, termasuk di Indonesia, sehingga pengaruh ajaran Buddha di Indonesia ini memunculkan kerajaan-kerajaan yang bercorak Buddha. Menurut berita dari Tiongkok, pada masa pemerintahan dinasti Tang di Jawa Tengah itu terdapat sebuah kerajaan bernama Holin atau biasa kita kenal dengan kerajaan Kalingga. Nah, kalian bisa tahu ini peta ini yang menunjukkan letak dari kerajaan Kalingga. Selain Sriwijaya sebagai negara maritim, Sriwijaya juga dikenal sebagai kerajaan sebagai pusat penyebaran agama Buddha. Ada 2 mahaguru dari India yang menetap di Sriwijaya untuk mengajarkan ajaran Buddha. Namanya Sakyakirti dan Dharmapala. Siapa namanya tadi? Sakyakirti dan Dharmapala. Pada masa pemerintahan Balaputra Dewa, banyak pemuda yang dari Sriwijaya ini dikirim ke perguruan tinggi di Nalanda untuk belajar. Kemudian di Jawa Tengah nanti juga ada, siapa yang tahu? Iya, ini Candi Borobudur. Siapa pernah ke sana? Pernah? Oke. Nah, Candi Borobudur ini dibangun pada tahun 842 Masehi. Ini di zaman kerajaan Mataram kuno.
ternyata di awal itu Candi Borobudur ini belum semegah yang pernah kita lihat sekarang. Karena apa? Karena dulu Candi Borobudur itu terbengkalai sehingga tertutup tanah karena erupsi gunung berapi. Ini. Terus candi berikutnya yang merupakan peninggalan kerajaan Buddha yaitu Candi Mendut. Ini candi ini dulunya bernama Veluvana atau hutan bambu. Umurnya ini lebih tua jika dibandingkan dengan Candi Borobudur. Kemudian ada lagi yang namanya Candi Pawon. Nah, kenapa disebut Candi Pawon? Karena bentuknya itu mirip seperti tungku yang dalam bahasa Jawa biasa kita kenal dengan nama pawon. Tahu nggak pawon tak? Ada ibu atau si mbak yang masih gunakan pawon di rumah. Nah, terus kemudian ini Candi Sewu. Candi Sewu ini biasa juga digunakan untuk perayaan hari besar agama Buddha. Kemudian ada lagi namanya Candi Jago. Ini ada di Kota Malang. Ini Candi Gedaru. Nah, selesai. Ada yang ingin ditanyakan? Iya, prasasti tadi ada 7 tadi. Semuanya tadinya. Terus kalau prasastinya tadi namanya prasasti apa aja? Palangkuwo. Terus Kedungkan Bukit. Terus prasasti Kota Kampung. Nah, sampai ini nanti. Nah, oke, untuk selanjutnya secara berkelompok kita mau main di sini nanti. Di sini nanti ada yang harus kalian isi. Kerajaan Sriwijaya itu tadi letaknya di mana? Raja terkenalnya siapa? Peninggalan sejarah siapa? Maupun dari Kerajaan Sriwijaya maupun Kalingga. Nah, di sini sudah ada jawabannya. Kalian bisa menempelkan jawaban ini pada kolom yang tersedia. Satu kelompok mengerjakan satu LKPD. Jadi kita kerja bersama atau kerjasama nanti. Jadi biar saling membantu satu sama lain. Jadi ada yang guntingin, ada yang lem. Mungkin teman-teman ada yang bawa gunting? Tidak ada yang bawa lem? Ada, oke. Nanti saling gunting. Nanti itu masih lemnya. Nanti yang ini bisa buat joinan ya. Itu diguntingin. Apa biar? Dua esok. Dikasih namanya dulu, jangan lupa dikasih nama kelompoknya masing-masing. Apa? Iya, namanya semuanya. Semua ditulis. Yang kita kasih namanya masing-masing. Namanya satu kelompok.
ini masih ini kebiasaannya. Sudah selesai? Oke, ya. Baiklah, kalau sudah selesai kita mau salah satu perwakilan nanti berarti nanti ada dua kelompok. Yang masing-masing yang pertama kelompok yang ditunjuk yang nomor 1 mengutarakan ya tentang kerajaan Kalinga. Tadi yang lainnya tinggal cocoknya betul pesawatnya. Nanti yang kelompok berikutnya nanti tentang kerajaan Sriwijaya. Oke. Yang kerajaan Kalinga. Siapa? Oke, Fadil. Ayo Fadil. Satu kelompoknya Fadil silakan maju. Kami dari kelompok 3 menjelaskan kerajaan Kalinga. Pertama letaknya di Jawa Tengah. Selanjutnya satu Bima. Mata pencarian sendiri pertama dan pertahanan. Oke, betul atau salah? Betul ya. Tepuk tangan buat kelompok 3. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang kerajaan Sriwijaya. Pertama, letak kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan. Raja sebelumnya Sriwijaya Bala Putra Dewa. Peninggalan sejarah: Prasasti Telaga Batu, Prasasti Bukit Siguntang, Prasasti Talang Tua, Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Kota Kabur, Prasasti Karang Berani. Oke, betul atau salah? Betul. Betul. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Silakan duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Baik. Nah, di pertemuan ini tadi kita sudah mengenal kerajaan-kerajaan bercorak Buddha apa saja kan yang pernah ada di Indonesia serta peninggalan-peninggalan kerajaan Buddha. Dan untuk mengetahui seberapa pemahaman kalian tentang materi yang telah disampaikan pada hari ini, silakan bukunya disimpan di lacinya masing-masing dan kita mau mengerjakan lembar kerja peserta didik yang kedua. Nanti dikerjakannya individu atau masing-masing mengerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh mencontek. Ya, dibersihkan dulu mejanya, bukunya masuk semuanya. Udah? Silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Sudah selesai. Oke, udah selesai. Udah sama temennya. Nanti kita tetap langsung aja.
berada di provinsi mana? Nah, Jawa Tengah. 1 C. 2 nah 2 nah. Iya, Ratu Sima. B. Nomor 3 suka. Pusat kerajaan Sriwijaya berada di muara sungai Namaka. Musi. Do. Jadi Sriwijaya itu ada di Sungai Musi. Nomor 2 ditulis benarnya. Betul semua. Betul. Ada yang salah satu, berarti ada 9. Ya, betul 8. Sudah semua ditulis betulnya? Ada yang betul semua? Ada yang betul 9? 1, 2, 3. Oke, betul 8. Pintar. Betul 7. Alhamdulillah, berarti semuanya sudah paham betul karena semuanya udah berada nilainya udah di atas dari KKM. Nah, ya berarti semuanya ada yang kurang dari 7. Wah, ada ternyata ada Mas Rafa, ada siapa lagi? Baik, materi pada hari ini yaitu tentang kerajaan-kerajaan Buddha yang pernah ada di Indonesia beserta peninggalan kerajaan Buddha. Tadi kerajaannya apa aja? Kerajaan apa aja yang kita pelajari tadi? Sriwijaya sama kerajaan Buddha atau Holi. Benar. Kalau kerajaan Holi tadi letaknya di mana? Di Jawa Tengah. Nama ratunya siapa? Terus kalau kerajaan Sriwijaya letaknya ada di provinsi mana? Sumatera Selatan. Di dekat sungai apa? Musi. Raja terkenalnya siapa? Dewa. Peninggalannya tadi ada berapa prasastinya? 7. Selain peninggalan dari kerajaan Buddha, selain 7 prasasti yang ada di Sriwijaya tadi, ada beberapa candi juga. Candi apa aja tadi? Sekian, jangan lupa untuk pertemuan berikutnya nanti kalian silakan dipelajari dulu di rumah tentang kerajaan Islam yang pernah ada di Indonesia beserta peninggalannya. Siap? Baik, sebelum pelajaran hari ini kita tutup, marilah kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Baik, pelajaran hari ini kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Selamat Murid MPD selaku fasilitator saya. Yang terhormat Ibu Nining Tri Susanti SPD selaku pengajar praktek saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan coaching supervisi akademik pasca observasi. Berikut kegiatan coaching supervisi akademik pasca observasi saya. Selamat siang Bu Pia. Selamat siang Ibu Isma. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bu Pia, ini ada waktu tidak Bu Pia? Ada Bu. Ini kebetulan sudah selesai jam mengajarnya saya. Jadi baik. Bu Pia sudah nggak sibuk ya ini berarti. Saya ini mau minta waktunya sebentar ya Bu. Ini saya mau sharing-sharing terkait dengan
pas praktek mengajar yang Bufia lakukan kemarin yang sudah saya observasi. Boleh ya Bu ya? Boleh? Baiklah. Bufia, dari percakapan kita kali ini terkait dengan praktek mengajar kemarin, kira-kira Bufia tujuan dari percakapan ini atau yang diharapkan dari percakapan kita kali ini apa Bu? Dari kali ini saya ingin mengenai pelaksanaan pembelajaran yang sudah saya laksanakan, apa saja yang sudah baik dan apa saja yang masih perlu saya perbaiki kembali gitu. Gitu ya. Berarti harapan Bufia pada percakapan kali ini, Bufia ingin mengetahui sejauh mana praktek baik yang sudah dilaksanakan dan apa kekurangannya gitu ya Bu. Baiklah, langsung saja Bufia, kira-kira apa yang sudah baik atau yang belum yang perlu ditingkatkan dari pembelajaran praktek pengajar kemarin Bufia? Untuk pembelajaran yang sudah saya laksanakan kemarin, untuk pemanfaatan media yang saya gunakan itu PowerPoint, jadi media audiovisual, itu anak-anak sudah mulai fokus untuk belajarnya. Mereka sudah mudah untuk menerima materi juga di situ. Terus kemudian penggunaan LKPD juga membantu siswa untuk mengukur seberapa mereka memahami materi tersebut. Namun memang masih ada kekurangan itu karena siswa kelas 4 ini masih ada beberapa siswa yang memang harus dibantu secara lebih intensif lagi. Jadi memang ya itu nanti kekurangannya. Jadi untuk pembimbingan siswa yang lebih intensif ini. Oh gitu ya. Jadi yang sudah baik yaitu penggunaan media PowerPoint gitu tadi. Kemudian juga penggunaan LKPD ya Bu sudah membantu bagaimana pencapaian siswa begitu ya. Lalu yang kurang baik itu yang peningkatan ya pada siswa yang kurang ya. Baik Bu ya, terkait dengan tadi ya kekurangan yang perlu ditingkatkan, kira-kira Bu ya, strategi apa nih yang perlu dilakukan Bufia, rencana kedepannya seperti apa untuk meningkatkan hal-hal yang dirasa kurang tadi itu? Ya, untuk siswa yang masih kurang dalam memahami materi, nanti saya akan berikan media. Itu juga saya beri jam tambahan bagi siswa. Di luar jam sekolah. Oh, diberi jam tambahan begitu ya? Oke. Baik. Untuk Bufia sendiri, kira-kira Bufia itu rencana pengembangan ke depannya itu seperti apa? Untuk pengembangan diri saya sendiri, selama ini rencana saya akan mengikuti seperti workshop, seminar, diklat seperti itu. Nah, selain itu juga lebih memanfaatkan PMM lah. Oh baik, bagus sekali Bu Bufia. Dia akan melaksanakan workshop, fintech, dan lebih-lebih akan mempelajari PMM di Bufia. Itu strategi yang sangat bagus Bufia. Mudah-mudahan apa yang direncanakan nanti bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Kira-kira waktunya kapan itu Bu? Untuk waktunya bisa 3-4 bulan. 3-4 bulan ya. Nah, baik, yang dilakukan itu semoga bisa konsisten gitu ya Bu. Kira-kira Bu, apa yang dibutuhkan atau dukungan apa yang diperlukan untuk dia dalam melaksanakan komitmen itu Bu? Untuk dukungan yang saya butuhkan utamanya itu adalah dukungan dari atasan langsung, yaitu ibu kepala sekolah langsung. Selain itu juga teman rekan sejawat saya, termasuk juga Bu Irma. Insya Allah Bu, saya akan mendukung, saya akan membantu semaksimal mungkin ya agar bisa mencapai pengembangan kompetensi Bufia. Sampai di sini Bufia mungkin ada yang ditanyakan? Sudah cukup. Sudah cukup. Baik Bufia, karena kita sudah melakukan percakapan kali ini, saya akan mereview dari awal ya Bufia. Ya, kita kan sudah melakukan percakapan serangkaian supervisi akademik ya Bufia, dari pra observasi, observasi, dan pasca observasi.
Serangkaian kegiatan tersebut mudah-mudahan dapat memberikan manfaat kepada Bu Tia, terutama dalam mengembangkan kompetensi Bu Tia dan mengupas pengetahuan kita dalam menuntun siswa, terutama mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi Bu Tia, saya ucapkan selamat dan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk melakukan wawancara ini. Terima kasih juga atas kerjasamanya ya Bu Tia. Ya, sama-sama Bu Irma. Saya juga terima kasih telah diberi masukan, telah diberi bimbingan selama pembelajaran dari saya. Terima kasih Bu Tia, saya ucapkan. Demikian serangkaian kegiatan coaching supervisi akademik dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi yang telah saya lakukan demi memenuhi aksi nyata modul 2.3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.